Ini adalah motor Mio M3 yang berbet mati-matian dan tidak bertenaga teman-teman ya. Kelihatan ya ketika digaspol itu dicetok itu ngok ya teman-teman, ngok antara bukan gas dan suara mesin itu tidak sinkron ya. Oke teman-teman, tiba saatnya kita mencoba menjajal motor ini ya teman-teman. Kita akan test drive motor ini seperti apa, adakah perubahan yang terjadi di dalamnya ya. Yang tadi sebelumnya itu dibuka gas itu tidak terlalu nggak ada tenaga teman-teman ya. Di bejek gas itu tidak bertenaga, tetapi di sini lumayan ya, lumayan ada responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita menangani sebuah sepeda motor ya, yaitu adalah Mio M3 yang mengalami kondisi itu susah hidup, susah starter, dan tadi dibawa pakai di setep ya. Ini hidup sih bisa ya, hidup sih bisa, cuman dia nggak mau langsam ya teman-teman. Dan ketika dijalankan, dicoba test drive itu mati di tengah jalan ya. Lalu diengkol lagi hidup tetapi tidak bertenaga. Oke teman-teman, setelah bagasi terlepas, kita juga akan mencobanya lagi ya, meng-on-kan dengan posisi aki terpasang ya teman-teman. Setelah kita engkol ya, dihidupkan mesinnya seperti apa, kita cek lagi ya teman-teman. Ini adalah motor Mio M3 yang berbet mati-matian dan tidak bertenaga teman-teman ya. Kelihatan ya ketika digaspol itu dicetok itu ngok ya teman-teman, ngok antara bukan gas dan suara mesin itu tidak sinkron ya. Untuk setelan gasnya teman-teman, setelan butterfly-nya kita nolkan dulu ya, kita geser ya, geser aja teman-teman ya, dari mulai setelah throttle body dibersihkan, terus setelan angin itu dibersihkan, kita bisa menggeser-geser daripada skrup butterfly ini ya teman-teman, menggunakan kunci L kecil. Dari kita gunakan obeng HP teman-teman ya. Nah ini kita nolkan dulu, dan kita juga akan menggeser daripada TPS-nya ya, yang menggunakan kunci L bintang. Salah satu penyebab sebuah motor itu tidak bisa langsam itu karena adanya kebocoran pada klepnya ya. Untuk mengatasinya, kita setel saja dulu. Untuk ukuran klep in, kita beri celah sekitar 0,01 ya, atau 0,10 mm, dan X nya juga sama ya teman-teman. Bila kita setel standar, kita akan menemukan motor ini menjadi normal ya teman-teman. Karena klep yang terlalu rapat itu akan menyebabkan kompresi bocor ya. Nah di sini kita bisa menggeser-geser daripada skrup TPS-nya ya, yaitu menggunakan kunci L bintang ya. Bisa ke atas dan ke bawah ya. Cari setelan yang paling pas. Sebagai patokan, kita beri setelan skrup udara itu 2,5 putaran balik ya teman-teman. Setelah melakukan penyetelan klep, dan kita akan mencoba untuk menghidupkan motor ini teman-teman ya. Terbukti ya, setelah di setel klep, motor ini bisa langsung bisa di start ya teman-teman. Hidupnya itu mudah ya teman-teman, akan tetapi di sini masih mengalami RPM yang tinggi ya teman-teman. Di langsamnya itu terlalu tinggi. Nah di sini kita bisa menggeser-geser daripada skrup setelan gasnya yang berhubungan langsung dengan TPS ya. Karena ini masih ada delay, ketika ditutup gas masih ada ngegerung sedikit ya. Jadi kita geser di TPS-nya ya. Kita akan geser di TPS-nya. Jadi antara setelan TPS, setelan skrup langsam di skrup gas, dan setelan langsam yang ada di yang plastik ya, yang kuning itu ada 3 serangka yang saling berhubungan teman-teman ya. Misalkan masih kurang langsamnya, kita bisa putar di skrup udaranya ya, skrup langsamnya seperti ini. Untuk penanganan motor Mio M3 yang memang terkadang itu gejalanya banyak ya, bisa karena loss kompresi, bisa karena susah langsam ya, kadang-kadang langsamnya itu tidak beraturan, dan kadang-kadang suka mati-matian. Ini memang sedikit menguras emosi dan tenaga dan pikiran ya teman-teman, kesabaran. Secara detail kita kita periksa masing-masing bagian ya, dengan ketenangan dan kehati-hatian ya, itu akan ketemu ya teman-teman. Jadi tidak perlu mengganti daripada injektornya terlebih dahulu ya. Dan kadang-kadang motor itu banyak faktornya ya, dari mulai injektor yang mampet, full pump yang kurang bertekanan, tekanan full pumpnya kurang, busi, caklong busi dan sebagainya. Itu banyak faktor ya teman-teman. Nah untuk Mio M3 ini alhamdulillah ya masih bisa ditangani dengan secara manual ya teman-teman. Oke teman-teman, tiba saatnya kita mencoba menjajal motor ini ya teman-teman. Kita akan test drive motor ini seperti apa, adakah perubahan yang terjadi di dalamnya ya. Yang tadi sebelumnya itu dibuka gas itu tidak terlalu nggak ada tenaga teman-teman ya. Di bejek gas itu tidak bertenaga, tetapi di sini lumayan ya, lumayan ada responsif dan lumayan bertenaga. Dan alhamdulillah ya, motor ini masih bisa ditangani dengan kepada kondisi standar dan kondisi yang semestinya ya, walaupun tidak terlalu balap-balap sekali, tetapi ini motor dipakai untuk harian ya, cukup lah untuk motor ibu-ibu ke pasar. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penanganan sebuah Mio M3 yang berbat ngogokan ya, yang diponis ganti injektor ya, yang diponis ganti ini dan itu. Alhamdulillah sekarang sudah teratasi, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.